Kabar teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fahrul Ajhar. Di sini saya akan memperagakan bagaimana cara memotret menggunakan lighting studio. Nah, kita akan memaksimalkan menggunakan satu buah lighting studio. Kemudian kita akan coba maksimalkan untuk memotret portrait ya, atau memotret objek orang. Nah, nanti kita akan panggil siapa yang jadi talentnya. Kemudian dengan satu lighting ini kita harapkan hasilnya bisa maksimal seperti itu, baik secara pencahayaan, secara keseluruhan dan lain sebagainya. Yang pasti teman-teman ketika motret objeknya fokus, pastikan itu ya. Nah, di sini saya akan coba untuk memulai ya langkah di awal dengan menunjukkan bagaimana lighting saya gunakan. Di sini saya coba tunjukkan secara detail ke teman-teman supaya teman-teman bisa mengikutinya dengan jelas ya, dengan baik seperti apa. Oke, seperti itu. Nah, lightingnya sudah saya siapkan di sini ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini lighting yang sudah saya siapkan. Lighting ini biasa digunakan di studio ya, studio fotografi. Nah, untuk mereknya saat ini teman-teman banyak bisa menggunakan baik merek-merek dari produsen ternama ya, atau yang memang teman-teman bisa dapatkan di toko-toko yang menjual alat-alat fotografi gitu. Banyak ya, teman-teman bisa dapatkan di marketplace ya, atau nanti ketika teman-teman mau tanya untuk alat ya atau lighting fotografi yang standar untuk belajar lighting ya, untuk belajar lighting fotografi, jenis lighting seperti apa, teman-teman bisa tulis di komentar di video ini. Seperti itu. Nah, di sini saya coba ya menunjukkan bagaimana lighting ini kita gunakan, kita setup di awal ya. Di sini ada tombol power on off-nya. Nah, itu langkah awalnya, pastikan sudah terkoneksi dengan konektor listrik ya. Di sini kita menggunakan konektor listrik. Jadi tipe lampu ini menggunakan, harus ada power yang sumbernya dari listrik. Kemudian powernya kita bisa setting di sini ya, bisa kita atur, bisa dari lightingnya, atau kita bisa menggunakan trigger ya, trigger yang nanti teman-teman bisa gunakan. Ini trigger yang sudah saya pasang di kameranya gitu. Jadi trigger ini membantu pada saat kita motret. Nah, lighting ini ikut nyala gitu, atau ikut berfungsi dengan baik gitu ya. Jadi dengan teknologi saat ini ya, trigger lighting dan trigger yang saya pasang di kamera ini bisa terkoneksi tanpa harus menggunakan kabel. Jadi memang sekarang sudah teknologinya sudah wireless ya, jadi sudah cukup membantu, memudahkan pada saat kita memotret seperti itu. Dan kemudian yang lainnya di sini kita menggunakan modifier. Jadi light modifier ini banyak saat ini ya. Kalau kita bisa gunakan yang paling sederhana, paling simple adalah menggunakan umbrella atau payung. Nah, payung di sini ada dua jenis ya. Biasanya ada yang hitam seperti ini, kita pakai hitam ya. Jadi bagian luarnya hitam, kemudian bagian dalamnya putih gitu. Nah, jadi pada saat kita gunakan yang tipe seperti ini, teman-teman juga harus bisa menggunakan sesuai dengan fungsinya. Jadi cara menggunakannya nanti seperti ini. Jadi arah cahayanya memantulkan ke bagian objek seperti ini. Jadi posisinya seperti ini ya, penempatannya lighting dan objek gitu ya. Jadi seperti ini. Oke, ketika itu sudah, nah nanti ada tipe yang lain, biasanya yang putih ya. Ini saat ini saya tidak pakai yang itu. Kalau putih bisa teman-teman langsung arahkan ke objeknya, misalkan seperti ini gitu ya.
objeknya sebelah sini. Nah, teman-teman bisa langsung seperti itu. Oke, kita coba pakai yang ini, kita atur seperti ini. Nah, untuk karakter lighting yang kita gunakan ini front light ya, jadi dari depan langsung ke objek. Nah, ini kita panggil talent kita ya, Mas Septian. Oke, sehat Mas Septian. Oke, Mas Septian ini akan memperagakan menjadi talent kita. Nah, jadi konsep foto kita kali ini adalah menggunakan properti buku. Jadi kayak semacam, nah ini Mas Septian adalah seorang yang gemar membaca gitu ya, membaca buku. Jadi buku adalah jendela ilmu. Nah, jadi cocok nih dengan konsep kita kali ini. Kita gunakan properti buku dengan ada properti rak buku di bagian belakangnya. Nah, seperti itu untuk tahapan kita sebelum kita mulai langsung motret. Oke ya, langsung saja kita persiapkan. Oke, Mas Septian berdiri tepat di posisi oke di situ. Nah, lightingnya ini saya coba arahkan langsung ke bagian objeknya ya. Posisi lighting juga tidak terlalu tinggi, kita coba sejajarkan tapi sedikit agak naik sedikit ya. Jadi dari depan ya, ini bisa searah dengan si objek ya, tinggi. Nanti teman-teman bisa perhatikan ya, tinggi si objek ya, tinggi badannya. Nah, itu bisa diarahkan kurang lebih sejajar. Tapi kalau mau kepingin agak bagian rambutnya agak terang atau ada hairlightnya ya, mungkin posisinya perlu diatur lagi gitu ya. Nah, itu kita coba lakukan gitu supaya hasilnya bisa maksimal. Oke, teman-teman semua, kita akan coba langsung mempraktekkan bagaimana memotret dengan satu lighting ya, dari depan atau front light. Kemudian dengan objek yang sudah siap, Mas Septian? Siap, Pak. Sudah siap ya, jadi kita coba langsung praktekin. Nah, untuk settingan di kamera di sini teman-teman bisa lihat ya, settingan yang saya gunakan. Ini settingan standar untuk motret di studio sebetulnya, tapi setidaknya teman-teman ini bisa jadi acuan, tapi ini tidak baku ya. Jadi tergantung dari situasi dan kondisi di lapangannya gitu ya. Nah, jadi di sini saya menggunakan ISO 100 ya, ISO yang rendah. Kenapa? Karena supaya lebih intensitas cahayanya lebih kuat gitu ya, lebih pekat. Dan karena menggunakan lighting studio ini, kita sangat terbantu sekali ya terhadap cahaya yang dihasilkan nanti. Kemudian selain itu untuk shutter speed ya, saya menggunakan shutter speed yang standar, ini 1/125 ya. Kemudian untuk penggunaan dari diafragmanya ya atau aperturnya, di sini saya pakai coba di angka f5,6 seperti itu. Oke, saya coba tes dulu ya. Sip, berfungsi. Oke, Mas Septian, pose, silakan berpose ya. Oke, bagus. Lebih rileks lagi mah Mas Septian, kakinya coba agak di kesana lagi ya, agak sender, mungkin lagi nyender, relax, sip. Oke, good, 1, 2, 3. Oke, bagus. Agak ditaikin lagi bukunya. Nah, itu. Oke, agak relax, nyandar punggungnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, coba agak lebih tegap lagi tapi tetap relax. Nah, bagus gitu. Oke, good. 1, 2. Oke, bagus. Lagi 1, 2. Oke, nah coba pose candid. Matanya tetap ke bawah ya, agak samping. Oke. Kayak ngeliat lagi koleksi buku yang lain. Oke, 1, 2. Oke, sejajar matanya, pandangannya. Oke, bagus.
Oke, 1 2. Oke, lagi 1 2. Oke. Nah, teman-teman, kita akan review hasilnya seperti apa. Oke, Mas Septian boleh lihat hasilnya, kita bareng-bareng kita review. Oke, ini hasil kita sudah foto ya, teman-teman, bisa kita review bareng-bareng. Hasilnya ini step by stepnya dari awal pertama kali kita foto. Ini ya, ini foto kita pertama. Secara fokus objeknya sudah cukup maksimal ya, di bagian mata terutama ya, fokus. Ini foto berikutnya dengan pose lebih rileks lagi. Kemudian ini juga foto yang berikutnya sama, lebih tegap. Nah, ini coba kita ambil candidnya, ini sejajar. Oke. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini hasilnya secara pencahayaan memang kita sengaja buat terang secara merata gitu, karena dengan konsep pencahayaan dari depan ini, front light ini, kita harapkan objek ya, objek yang kita foto dengan latar belakangnya ini terang ya, rata, cukup merata terangnya, seperti itu. Oke teman-teman semua, tadi sudah kita coba ya, dari tahapan awal hingga akhir, hingga hasilnya kita review. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa mempelajari video ini ya, untuk mempelajari karakter dari lighting. Oke, terima kasih. Ditunggu video berikutnya. Salam fotografi.